Shalom, selamat hari Minggu. Kita saluhut naruas ni huria di bagasan minggu tasadarion tapayuti hutma panduan ibadah na pinatupan ni huria HKBP Sungai Danau. Hiti-hiti bartu stensilan acara na usaha kita. Lania manginang at maju kita beribadah sejak buta bagas taganuk masada-sada kapai tihut ma panduan ibadahon selamat beribadah kata ma nama ngaramoti oras Pahe hani tingkang jala tubuh hani
Mari kita asin puede nomor 127 ayat 40. Patik pilih batas yang menurut tadi minggu sadarion ima patik papituan do patik pawaduan patik papituan unak ko mangalakku patik pawaduan unak ko manakku ido sahana atau orang manido ko mahita todo panili bata lau mangulau nang waktu patik naik ale Tuhan de bata saya berboy mahami mengulau nang waktu patik ni. Amin. Mari kita siap di nomor 174 ayatnya terjemah. Tato poti madosa dan lagunan itu ada pani debata mantang yang manita. Ale debata nami nama nasi rohan nama nabadia. Ama nami manita hite Tuhan Yesus Kristus. Mana 3 hari roh jolong. Ku hilalahami ikut doa si rohami satu kami alam berdosa. Ala ni ido ubaya na upasel kami di nami sedarion di jolong. Jalo upatato kami. Tungna jod Tuhan
Tabege mabaga-baga di bata taring tua sisani dosa tak. Molotung adong manangisi nama dosa, adong dopa dianta diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus nati gorrohai. Jala ibadah dopa pengganan taring untuk dosa tak. Alai daerah orang taring untuk dosa tak. Doh taring untuk dosa di seluruh portibio. Hasanapun mah di bata di kijang. Amin. Mari kita sebutkan di nomor 112 ayat 8. Tubuh kepistan di minggu tasarion imana tersunat di Johannes Bidu na Pajolo pamungkasan ayat 20 sampai ayat 24. Torang yang ini kasih Johannes na Yesus produksi jadi dogma odo biru-biru di debata nama morsan dosa di portibio ibadah do tamudoki sian budi kuro salah halak nang jumul adong asa au ai parjologian do Aupe dan tanda ibadah, alai asal tanda ibadah di halak Israel. Upaya kalau au bandingi oleh, dungi dia tidak kos Johannes manin nama. Tidak betul itu waktu song antara pakas yang bagi jangi jalamian ibadah. Aupe dan tanda ibadah jolo, alai ibadah nama semua au bandingi oleh. Ido bandok wow, dia tu sini jauh dua tahun di jalamian ibadah. Ibadah dosi dihonor di parmadia asal ngawida jalan patung joko ibadah do anak di debata ido sangatna martua man natu mangihon natal di debata jalanan beoksa. Amin. Mari kita siap di nomor 100 yang usada ayatna parjeu. Taha tidak ko mahal ko siyempre. So unay na tidak ko dinungan to sa
Marepentasi yang kuende nomor 20 ayat na 40. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada minggu ini, yaitu Minggu Trinitatis, kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, kalimat pertama dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian ini, yang mengawali seluruh berita firman Allah yang tercatat dalam Alkitab adalah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah saudara, ini perlu kita sadari. Ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi kita saat ini. Bahwa ternyata saudara, tidak ada sesuatu apapun yang ada di dunia ini yang tidak berasal dari Allah. Orang memiliki sesuatu, orang boleh memiliki harta jabatan, orang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu hal harus disadari saudara, Tuhan adalah permulaan dari semuanya itu. Menjadi sombong, arogan, itu tidak ada artinya apa-apa. Sebab hadirmu saat ini juga, sebab suasana hari ini juga
adalah anugerah dan pemberian Allah yang semuanya bersumber dari Dia. Sekali manusia jatuh dalam arogansi dan kesombongan, ingatlah, peristiwa Menara Babel sudah mencatat, ketika arogansi dan kesombongan teknologi itu dimutamakan, semua akan hancur. Nah saudara, ini evaluasi besar. Jangan-jangan COVID ini juga adalah cara dunia ini mengingatkan kita atas kesombongan teknologi, kesombongan ilmu pengetahuan. Sudah saatnya kita tunduk. Sudah saatnya kita merendahkan diri, menghadap, memohon ampun kepada Allah pencipta itu. Lagian saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia itu juga diciptakan dulu semua apa yang menjadi kebutuhannya. Diciptakan dulu semua, dilengkapi apa yang menjadi bagian dari kehidupan manusia itu. Lalu manusia itu diciptakan. Lalu apa yang mau saudara banggakan? Apa yang mau saudara harus menarik diri demi kemuliaan Allah? Seharusnya kita harus bersujud. Tuhan, Engkau menyiapkan semuanya, tapi kekhawatiran kami yang luar biasa dalam hidup ini, Tuhan hajar kami untuk merendahkan hati kami, untuk semakin bersujud kepadamu. Saudara yang kekasih, penciptaan manusia juga harus mengingatkan kita, apapun teori, apapun kata cerita-cerita dongeng, manusia itu adalah berasal dari Allah. Sekali lagi, manusia tidak mapultak siap bulu. Manusia itu bukan ciptaan dewa yang maha besar yang kata orang Batak itu mula jadi nabolon. Manusia itu adalah ciptaan Allah sendiri. Dimanapun ada sekarang, mari sadari, pegang tubuhmu. Itu adalah tubuh karya besar Tuhan. Sekali lagi saya katakan, itu adalah tubuh sebagai karya besar Allah. Nah saudara yang kekasih, bagaimana Allah menciptakan itu? Dan untuk apa Tuhan menciptakan itu? Yang pertama, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sekali lagi, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Imago Dei, citra Allah, gambar Allah itu melekat dalam diri kita ini. Sekali lagi, pegang tubuhmu, itu adalah tubuh yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Cetakan Allah ada di sana, fotokopi Allah ada di sana. Sekarang saudara, kalau kita menyadari itu, kita harus selalu bergumul. Sifat-sifat Allah yang menciptakan, yang melekat dalam dirimu itu, itulah yang harus saudara perkenalkan setiap saat. Apakah hadirmu, apakah kehadiranmu di tengah-tengah keluarga, di rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat adalah hadir yang memperkenalkan sifat-sifat dari Allah itu atau tidak? Orang Batak mengatakan, jolon didilat bibir, asan didok hata. Jolo suku debatam. Tanya dulu dirimu, tanya Tuhanmu. Ketika engkau mengatakan sesuatu itu, ketika engkau membangun hubungan sosialmu, ketika engkau saudara mau membangun sinergi yang kuat dalam hubungan masyarakat, maka saudara, ini evaluasi juga bagi masing-masing keluarga dalam masa stay at home ini. Semua sudah terbatas sekarang. Happy habis kan? Nggak mulai hosa-hosa. Bukan hanya uang yang habis, tabungan terkuras. Uang yang sudah harus disimpan untuk anak-anak sekarang dipakai. Bahkan ada orang sudah tidak memiliki penghasilan apa-apa lagi sekarang ini. Artinya saudara, suasana ini bisa mempengaruhi kualitas kita, kualitas citra, kualitas segambar dengan Allah itu. Jangan-jangan saudara, situasi yang mencekam ini sudah mengurangi. Kita tidak berpikir lagi tentang kata-kata yang kita keluarkan. Setabi buat ibu-ibu deh, suatu ngasal nangi pada kokodo hatam noeng gijabu.
Amatan ay ngusungan mengelus-elus dada terus dia bunang tole mata hebo abay no nina taon masoni mabo abay no sangat tinodon gabin na soni. Harus katakan dalam situasi apapun, saudara tidak boleh menjadi manusia yang dimaklum-maklumi. Integritas dan jati diri sebagai manusia gambar Allah itu harus dipertahankan dalam segala keadaan. Bukan suasana dunia ini yang membangun jati diri saya, bukan keadaan, bukan apa yang terjadi, tapi kualitas saya sebagai citra Allah. Itu yang harus saya pertontonkan dalam segala hal. Artinya saudara, biarlah segala kemuliaan Allah, cintanya, rangkulannya, bahkan bagaimana dia menunjukkan kebaikannya itu harus terlihat melalui dirimu saat ini. Serupa dan segambar dengan Allah tentu bukan lagi hanya sebuah kebanggaan, sudah menjadi tanggung jawab. Saudara boleh berbangga dengan tubuhmu, saudara boleh berbangga dengan fisikmu. Tapi saya katakan tidak cukup lagi hanya berbangga di situ, tapi saudara harus mewujudkan itu dalam kualitas realitas kemanusiaan yang dimulai dari rumah tanggamu hari ini. Katakan, tunjukkan di tengah-tengah keluargamu, situasi apapun tidak akan mengancam damai sejahtera dari tengah-tengah keluargamu ini. Saya ambil contoh saudara, inilah masa COVID ini. Saya terus terang orang yang ketakutannya luar biasa, harus saya akui itu. Tapi inang preses di rumah gak bisa membawa kendaraan, sehingga kemana-mana pun harus saya supiri. Dan saya orang yang tidak mau turun dari mobil. Inang preses yang turun terus. Lalu inang preses belanja, saya di mobil, tanpa sengaja saya lihat 4 ekor anak kucing bercanda, saling menggigit. Mereka melaksanakan itu dengan sukacita. Lalu saya berpikir, bukankah juga seharusnya saya bersukacita? Karena citra diri Allah yang ada dalam diri saya. Loh, kok malah kucing ini yang bersukacita? Saya pikir begitu. Bayangin saudara, malu lihat kucing, malu lihat ciptaan yang lain. Katanya kita ini diciptakan memiliki kelebihan, tapi suasana hari ini sudah merenggut apa yang berharga di dalam dirimu, yaitu sukacita yang daripada Allah itu. Sekali lagi saya katakan, serupa dan segambar dengan Allah tidak boleh dirusak oleh apapun. Oleh karena itu saudara, apa yang mesti kita lakukan sebagai tanggung jawab kita dalam rangka mempertahankan serupa dan segambar dengan Allah itu? Yang pertama adalah kita ini sama di hadapan Allah. Manusia itu sama di hadapan Allah, tidak ada perbedaan apapun. Sekarang lihat saudara, masa ini sudah mengingatkan kita, siapa orang miskin dan siapa orang kaya, semua menjadi sasaran. Tidak ada yang boleh bermegah. Semua kita ada dalam ketakutan itu. Maka saudara, ini yang harus kita sadari terus menerus. Apapun yang ada dirimu, jabatan, kepintaran, tidak membuatmu lebih dari siapapun. Saudara pintar dan orang lain bodoh, saudara kaya dan orang lain miskin, saudara normal dan orang lain memiliki cacat, itu juga tidak bisa membeda-bedakan manusia ini. Makanya lihat di gereja, tidak ada tempat duduk khusus orang kaya, tidak ada tempat duduk khusus orang miskin. Semua kita sama-sama di hadapan Allah. Ini yang harus terpatri. Gereja harus terbuka bagi semua orang. Hidup orang percaya harus menjadi hidup yang terbuka bagi siapapun, karena dia adalah citra Allah, karena dia adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin saudara. Saya tidak tahu saudara di rumah masih ada perbeda-bedaan ini. Dulu sewaktu saya masih kecil, masih ada istilah ini ikannya bapak. Dan siapapun gak ada yang bisa makan itu. Apapun yang terjadi, pokoknya itu ikan bapak.
Coba sekarang masih ada? Belum. Pulang ke rumah. Pak udah pulang, sudah. Nasi nggak ada lagi loh. Indomie aja saya masakan ya. Dengan sukacita pun itu bisa diterima, bayangin saudara. Tapi ada bagusnya juga. Kita duduk bersama, menikmati apa yang ada bersama. Dengan seluruh keluarga, anak-anak kita, itu luar biasa. Maka bapak-bapak jangan lagi inginkan ya, ada ikan bapak. Biarlah itu ikan bersama. Biarlah itu pengalaman masa lalu. Pada masa lalu itu maknanya banyak. Tapi yang sekarang ini juga apa yang kita bangun dalam sebuah kebersamaan, itu juga tidak mengurangi makna arti apa-apa dalam kehidupan kita. Berbahagialah dengan itu. Kemudian pernah saudara, seorang cacat. Dia mengatakan, Tuhan, kalau kaki saya ini puntung sebelah, lalu tangan saya ini sudah tidak ada satu, saya tidak pernah melihat ini sebagai kekurangan. Tapi inilah kesempurnaan ciptaan Tuhan. Bayangin saudara, dia cacat, dia bisa melihat itu. Terkadang cara melihat kita, justifikasi kemanusiaan kita yang membuat dia menjadi rendah. Dia bangga dengan itu. Maka saudara, saya harus katakan, mari bersama, beriring-iringan, merendahkan diri. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang menciptakan kami serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua saudara, serupa dan segambar dengan Allah. Godaannya memang dosa. Terus terang, luar biasanya iblis adalah, dia lebih jeli mungkin dari kemanusiaan kita. Di mana orang membangun kebersamaan, di mana orang bersungguh-sungguh membangun sukacita, damai, sejahtera. Iblis juga di sana hadir. Bagaimana dia mau menghancurkan apa yang baik itu. Maka saudara jangan pernah lengah. Adam sendiri yang sudah nyaman, tenang, damai, sejahtera di Taman Eden, itu juga dihancurkan. Maka hati-hati, rumah tangga sudah baik, suami bertanggung jawab, istri hidup dalam cinta, anak-anak turut dengan orang tuanya, tapi iblis selalu menggoda istri yang cantik di rumah. Hati-hati, penggoda ada di mana-mana. Penggoda hadir di depan rumahmu. Penggoda hadir di depanmu. Handphonemu. Di satu sisi teknologi itu baik. Tapi di sisi lain teknologi itu bisa mengancam kita kalau kita tidak bisa mengontrol diri. Maka hati-hati dengan penggoda. Jaga dirimu. Tidak semua yang enak harus kamu makan. Sekali lagi saya bilang, tidak semua yang enak harus kamu makan. Syukuri apa yang ada. Makanya Paulus dengan luar biasa mengingatkan sebenarnya, hendaknya dia mengingatkan agar pikiran, kehendak, keberadaan itu harus terus-menerus dibaharui. Pikiran, kehendak, keberadaan itu harus terus-menerus dibaharui. Pikiran ini selalu liar. Pikiran ini selalu merancang banyak hal. Pikiran ini harus dibaharui. Dengarkan suara hati. Hati-hati kawan, kamu tidak sanggup untuk itu. Hati-hati kawan, di rumah ada yang harus kamu pikirkan. Jangan terlena dengan arus pikiranmu, tapi dengarkan kata, demikian juga kehendakmu. Lihat, kejahatan diawali dengan kehendak yang tidak terkontrol. Tapi saya yakin dengan ibu-ibu orang Batak, ibu-ibu orang Batak luar biasa menahan kehendak dan keinginannya. Dia tahu banyak yang enak-enak di pasar sana, tapi dia tahu apa yang menjadi kebutuhannya, dan dia tahu apa yang cocok untuk keluarganya dan yang sesuai dengan kantongnya. Tohoda kenang. Itulah hebatnya wanita Batak. Maka kalau bisa yang muda-muda ini kita berdoa biar ke wanita Batak ini dan Kristen pula. Itu hebat baru. Tapi susuku lain juga nggak apa-apa lah. Tapi tanya dulu mama ya. Nah yang berikut saudara.
Bila seseorang sadar bahwa dia adalah karya Tuhan, maka tidak ada alasan bagi dia untuk tidak mengabdi kepada Tuhan. Saya katakan sekali lagi, kalau saudara sadar bahwa hidupmu, tubuhmu adalah citra Allah yang diciptakan segambar dengan Allah, tidak ada alasan bagimu untuk tidak mengabdi dengan Allah. Relasi harus dibangun terus-menerus. Sesibuk apapun, relasimu tidak boleh luntur terhadap Tuhan. Maka saudara, di satu sisi pandemi corona ini adalah bencana besar, tapi di sisi lain adalah anugerah. Kita sudah beribadah di rumah, beribadah minggu pertanggihan kebaktian kategorial, bahkan pasca juga kita rayakan di rumah hari kenaikan. Artinya yang mau saya katakan, sudah semua sudut rumah itu sekarang adalah sudut di mana doa-doa, di mana nyanyian kemuliaan Tuhan sudah diucapkan. Lain lagi dari Facebook, WA sekarang ini, orang tinggal bisa memilih renungan singkat, renungan yang panjang, yang disiarkan secara live, atau yang sudah direkam lalu diserahkan kepada kita melalui gambar video. Semua kita bisa lihat. Artinya saudara, di satu sisi seharusnya ini membangun kesadaran baru bagi umat percaya. Di masa pandemi ini, Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Engkau yang menunjukkan karya-Mu yang besar melalui diri saya harus mendekatkan diri kepadamu. Persoalannya, berubah do zolmai, bertobat do, manang natonggolan tabba holso, enggak tulu bulat dah. Bangun relasimu. Yang terakhir saudara, sebagai anugerah Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saya adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu artinya saya hanya mau hidup untuk Tuhan. Pegang saudara kuat begini. Tolong katakan, hidup saya hanya untuk Tuhan. Hidup saya hanya untuk Tuhan. Semua anggota keluarga, semua, hidup kami hanya untuk Tuhan. Boleh saling berpegangan tangan? Kalau di rumah berpegangan tangan gak apa-apa ya. Di luar yang harus dijaga. Saling berpegangan tangan. Katakan, keluarga ini hanya untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menciptakanmu serupa dan segambar dengan Allah. Lalu yang kedua saudara, manusia adalah makhluk sosial. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Lalu diingatkan di sini, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Lalu kita juga diingatkan oleh Kejadian 2, tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Kita adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Saya harus hidup bersama dengan orang lain. Saya kuat karena ada topangan orang-orang yang hebat di samping saya. Saya sebagai suami kuat karena istri ada yang mendukung. Anak-anak saya adalah anak-anak yang mendukung dan menghormati saya. Artinya saudara, kekuatan sosial ini adalah kekuatan yang benar-benar menunjukkan dan karakter identitas yang baru dalam hidup manusia. Maka saudara, dalam rangka menunjukkan identitas sosial seperti itu, orang selalu berlomba. Dia harus dikenal, dia harus dihargai, karyanya harus terlihat. Makanya bagi saya, jangan dulu dilihat sebelah mata ya. Foto selfie juga bagi saya adalah menunjukkan identitas. Minimal bayangin saudara, di foto begini, lalu diupload, inilah saya hari ini. Baru masak, belum sempat cuci muka. Bayangkan saudara, itu identitas, orang tahu. Walaupun baru masak dia bisa selfie. Identitas. Dia butuh sejarah. Tolong simpan ya, sahabat Dumai, untuk dikenang nanti. Lalu dia bikin foto-fotonya sama mamanya, sama opungnya, sama bapaknya, sama teman-temannya, dan tidak lupa juga sama kucingnya. Ini untuk sejarah. Yang mau saya katakan saudara, dari semua itu, dalam dunia sosial yang seperti ini, ternyata citramu
identitasmu, jati dirimu, dalam kualitas sosialmu harus benar-benar terlihat dalam segala hal. Kenapa harus beranak cucu dan bertambah banyak? Allah mau menyatakan agar seluruh dunia ini menjadi tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Bagaimana mau bertambah banyak? Saya tawarkan dua hal. Yang pertama, menikahlah. Tapi menikahlah bagi laki-laki atau perempuan yang sudah seiman. Ajari anak-anakmu untuk hidup dalam firman Tuhan. Ajari anak-anakmu bagaimana dia berperilaku seperti Tuhan yang sudah ada dalam dirimu. Lalu seluruh keluargamu, seluruh keturunanmu menjadi keturunan yang benar-benar hidup dengan kualitas terbaik yang dari Tuhan. Atau yang kedua, saudara boleh mengangkat anak rohani. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Dia angkat Timotius menjadi anak rohaninya, lalu dia didik. Maka ketika dikatakan beranak cucu, jangan saudara berpikir saudara sudah terhukum oleh Tuhan karena tidak melahirkan. Anak siapapun dalam kualitas rohani, dalam pembangunan spiritual adalah anak kebanggaan bagimu. Karena saudara berhasil mendidik itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka lihat saudara, kita harus jujur. Dalam dunia kita yang makin garang sekarang ini, dalam dunia kita yang makin keras dan sangar sekarang ini, kualitas dan sentuhan dari orang-orang yang hidup dan terbina dalam spiritualitas yang baik sangat dibutuhkan. Saya pakai istilah sentuhan kemanusiaan. Manusia sekarang ini sudah robotik. Sepertinya dia tidak memiliki perasaan apa-apa lagi, asal keinginannya terpenuhi. Makanya kita bangga dengan seorang tokoh yang out of the box, yang non-protokoler, Bapak Jokowi. Sentuhan kemanusiaannya luar biasa. Dia mau datang menjumpai orang-orang yang sudah korban, keluarga yang korban pandemi COVID ini. Dia hadir dalam pergumulan semua orang. Sentuhan kemanusiaan seperti ini yang dibutuhkan oleh zaman ini. Maka saudara, saya harus katakan, sentuhan kemanusiaan seperti itu hanya dimulai dari rumah. Jangan biarkan rumahmu rapuh. Kekuatan sosial masyarakat itu ditentukan oleh kekuatan rumah tangga orang percaya. Hadir dan berkaryalah sebagai orang tua yang mampu menunjukkan sentuhan kemanusiaan, kepedulian, cinta kasih dimulai dari rumahmu. Kalau rumah sudah masing-masing tidak peduli, masyarakat juga akan makin hancur saudara. Maka diberkatilah kita sebagai manusia ciptaan Tuhan dalam rangka membangun kehidupan sosial dimulai dari rumah kita masing-masing. Yang terakhir saudara, kuasai dan penuhilah bumi. Saudara boleh baca Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3. Melaporkan bahwa seluruh ciptaan Allah pada hakikatnya adalah baik. Sekali lagi, lalu Allah melihatnya semuanya sudah baik. Itu berulang saudara. Itu berarti bahwa pada setiap ciptaan itu terdapat harkat dan martabat yang harus dihargai. Nah saudara, ketika manusia diberikan kuasa untuk menguasai, apakah dunia ini, apakah alam ciptaan, apakah lingkungan hidup kita semakin baik? Semua hancur, sampah ada di mana-mana. Maka sering saya katakan dalam khotbah-khotbah saya, kalau saudara bisa bertindak seenaknya terhadap bumi ini, maka bumi ini juga punya cara untuk menentukan caranya dan kemarahannya. Lihat, tsunami datang semua hancur. Pandemi ini datang, semuanya dibikin lelah. Maka ini koreksi bagi kita. Jangan-jangan kita bukan menguasai, kita mengambil semuanya. Menguasai kita artikan kita kekuasai, kita kontrol sesuka hati kita. Padahal Tuhan mau bilang, hargai, atur, desain,
bagaimana semuanya bisa bersuka cita. Kalau lingkungan hidup bisa teratur, ditata sedemikian, kita pun akan nyaman. Maka saya harus bilang, sampah di mana-mana, tanggung jawabmu. Bagaimana itu habis? Hutan digunduli, itu tanggung jawab kita, kerakusanmu kurangi. Saudara tidak pernah disuruh Tuhan untuk mengeksploitasi itu. Tapi saudara disuruh untuk mengurusi, menata itu lebih baik. Nah saudara, inilah pesan Tuhan bagi kita dalam Minggu Trinitas ini. Mari kita mulai kehidupan yang baru. Kehidupan di dalam citra Allah. Walaupun itu dirusak oleh dosa, tapi lihat bagaimana Allah mencintai. Dia menjadi manusia dalam Yesus Kristus agar citra itu kembali. Di dalam Yesus, melalui pengorbanannya, citra yang dirusak oleh dosa itu dikembalikan kembali. Maka hadirlah dalam rumahmu, dalam masyarakatmu, di tengah-tengah bangsa ini, sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Allah di dalam Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu bukan hanya kebanggaan bagi kami, tapi menuntut tanggung jawab tersendiri. Kami harus terus berkarya dan mengabdi hanya kepada Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan, yang memberkati kami, yang mencukupkan kami dalam banyak hal. Ajar kami sebagai manusia ciptaan-Mu untuk mampu membangun relasi yang baik dengan sesama, dan untuk mampu juga merawat bumi ini. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami bawa doa dalam doa ini. Suasana yang kami hadapi, biarlah Tuhan di dalamnya citra diri kami yang semakin terlihat. Bukan kekhawatiran dan ketakutan kami. Kami yakin dan percaya semuanya ini akan pasti berakhir. Kami mau terus turut membangun relasi, terus ambil bagian dalam ibadah yang sungguh-sungguh kepada-Mu. Terima kasih ketika ada dari anggota jemaat Tuhan yang terdampak oleh pandemi ini, kuatkan mereka dan menangkan mereka. Cukupkan mereka Tuhan. Dan ketika ada yang dirawat karena korban, karena mengalami penyakit pandemi ini, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh warga Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Tatanya ko mapiliata, wadupan ini bata mantangnya mahina. Ale di bata amanami na liba dua ginjam. Hodo hanuan di satu sile hodo nalingan dong nasa di basa na mauludus. Upas hatagi masih na lehon itu hari pilih na itu. Saya jalo may kami na usus gitu. Pas may jalan ratoti aso para sa kami pilih anon. Pati pulhon na rajawan pulo katongan yung do hobi portibion. Buhay baruan na marita hindi tobi. Asal mutadami ko dan sile hodo hobi Tuhan. Asal pikiran na dong mo lihat ko. Mari ke Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ada di bata nami, di bata aman, anak totor di parbadia, nabadia noho, jalago kamulan mulia di portibio, pinuji jalan pinasaka mahoro di sanele bilirina, alas di roham na usaha kami doa tusude diam, nama kelas di roha doa kami muai, ala nau di babatar jalan di bata doa kami hadirin, kolong di roham, asu di roham, labas di roham, kasesani dosa panguluan suruh atas lehonon suruh kalau diuhum si dokon suruh naswa bilangan dosa diri ay nasodung niat tusan di jolma di patorak kodo Tuhan nasodung ni ida di jolma di patari daun kodo Tuhan nasodung ki nasilolan di portibion di buan kodo di han nasutak leho portibion di daun kodo Tuhan alani upasatan kata daging nani tondinami rohanami roh di satu nah dihani asal kodomu ami Tuhan ajamu na di batu aja koro manopahani ubantu kami Tuhan siapa saya tompa jalan baik baru nah asal tubuh kami baru aja jalan baik karto kami hasilnya naro subuh di lambumi na untuk jalan sering rohanami roh rohanami saya bayar mainan saya mau udah jalan nerbo di bagasakan saya bawa ujuk pulau nang kami dihan nang kami dihan nang sinahapon mu warung Tuhan nang terdiri di bagasan warung bagi asahan ho jalaho dihan saya datang kalau rohana buruk sinan jala sudut kon rohana ibal asabadia parana babuan nang mau lihat rohanami saya berbohong mahani asal karagakan sudena di dokmi Tuhan babuan nang Tuhan yang akan jalapannya yang dihangguan saya payah berita nahu dia asal dong parkunan saya dari kubur sami hasilan saya pato ha porsion nami mari di perbadia sangat rodi hamatea asal sangat hamku amanami mari di Tuhan Yesus Kristus amin alia manami na di badua jinjang saya pindah badia bahwa saya Roma haraja on saya sang kaloma di roham di badua tolong songon na di badua jinjang lewat batu habis dari orang uluan siapa saya sama dosa nami songon pamesa nami di dosa di doan nama dosa Tuhan udah kami tunggu tu panggungan palua mahali sian pangal.
Jalo kami ba pasu-pasu kasihan di baka. Di pasu-pasu jala di rahmati Tuhan de batama. Di sondak Tuhan